Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Ahmad dengan NIM 2250191049 dari kelas B. Izin untuk mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terbaru dengan bab 4 yang berjudul standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Ya, baik, tujuan pembelajaran dari bab ini adalah yang pertama ada memahami konsep dan pentingnya standarisasi dalam sediaan farmasi berbasis bahan alam. Kedua, mengetahui metode-metode standarisasi bahan baku obat tradisional. Tiga, memahami parameter spesifik dan non-spesifik dalam standarisasi. Empat, menerapkan pengetahuan standarisasi dalam praktik farmasi. Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas dengan lebih dari 40.000 spesies tumbuhan, di mana sekitar 1.000 spesies telah diketahui memiliki khasiat obat. Obat tradisional telah digunakan secara turun-temurun dalam masyarakat Indonesia untuk pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan. Adapun tantangannya, yaitu kualitas bahan baku obat tradisional sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi geografis, iklim, dan metode pengolahan. Oleh karena itu, diperlukannya standarisasi untuk menjaga kualitas, keamanan, dan khasiat. Jadi, apa sih itu standarisasi? Jadi, standarisasi ini adalah serangkaian proses yang melibatkan berbagai parameter untuk menjamin kualitas, kemurnian, keamanan, dan khasiat sediaan farmasi berbasis bahan alam. Tujuan utama dari standarisasi itu adalah untuk menjamin konsistensi kualitas, memastikan keamanan, menguji khasiat, memenuhi regulasi. Adapun komponen penting dari standarisasi yaitu parameter fisik, parameter kimia, parameter biologi, dan parameter mikrobiologi. Baik, jadi standarisasi itu ada dua kategori parameter, guys. Yang pertama ada parameter spesifik, lalu ada parameter non-spesifik. Baik, akan saya paparkan yang parameter spesifik terlebih dahulu. Untuk parameter spesifik yang pertama ada uji yang berkaitan dengan identitas dan kandungan kimia khas. Yang kedua ada identitas morfologi. Yang ketiga ada identitas mikroskopik. Lalu ada pola kromatografi. Lalu ada kadar senyawa aktif, kadar sari larut, dan susut pengeringan. Lanjut ke parameter non-spesifik. Untuk eh, kategori parameter non-spesifik ini, pertama ada uji umum yang tidak terkait dengan kandungan kimia spesifik. Lalu ada kadar air, lalu ada kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, cemaran logam berat, cemaran mikroba, dan cemaran aflatoksik. Baik, adapun parameter spesifik detail, nah dari parameter identitas makroskopik dengan tujuan mengidentifikasi karakteristik visual dengan metode pengamatan bentuk, warna, dan bau. Contohnya ada daun sirih hijau berbau daun sirih hijau berbau khas. Lalu parameter yang kedua ada identitas mikroskopik yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi struktur sel dan jaringan dengan metodenya yaitu mikroskop cahaya. Contohnya adalah kristal kalsium oksalat pada jahe. Baik, parameter ketiga ada pola kromatografi eh, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sidik jari kimia dengan metode TLC dan HPLC.
Contohnya kurkumin pada kunyit. Ya, baik. Lalu, hmm, lalu yang selanjutnya ada parameter kadar senyawa aktif. Adapun tujuannya untuk menentukan potensi terapeutik dengan metode spektrofotometri dan HPLC. Contohnya adalah gingerol dalam jahe, kadarnya lebih atau sama dengan 2%. Baik, kadar sari larut air. Lalu selanjutnya ada parameter kadar sari larut air yang bertujuan untuk mengukur komponen hidrofilik dengan metode ekstraksi dengan air. Contohnya adalah kadar sari eh, lebih dari 20%. Lalu yang terakhir ada kadar sari larut etanol yang bertujuan untuk mengukur komponen lipofilik dengan metode ekstraksi dengan etanol. Contohnya adalah lebih dari sama dengan 15%. Baik, lanjut. Baik, lanjut ke parameter non-spesifik detail. Untuk parameter pertama ada kadar air yang bertujuan untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan degradasi dengan batas kurang kurang sama dengan 10%. Contoh Simplicia jahe 8%. Kadar abu total tujuan untuk mendeteksi cemaran anorganik dan mineral dengan batas sesuai dari monografi. Contohnya adalah kadar abu daun sena kurang sama dengan 12%. Baik, lalu lanjut ada parameter kadar abu tidak larut asam yang bertujuan untuk mendeteksi cemaran pasir dan tanah dengan batas kurang sama dengan 2%. Contohnya kunyit 1,5%. Baik, selanjutnya ada parameter cemaran logam berat yang bertujuan untuk keamanan dari toksisitas. Contohnya adalah Pb kurang sama dengan 10 ppm. Contohnya adalah temulawak tercemar dengan Pb. Lalu ada cemaran mikroba yang bertujuan untuk mendeteksi bakteri dan jamur patogen. Dengan batas TPC kurang sama dengan 10 CFU per gram. Contohnya adalah sedia negatif dari E. coli. Lalu ada cemaran aflatoksin. Ya, baik. Yang bertujuan untuk mencegah karsinogenik dari jamur dengan batas kurang dari 20 kurang sama dengan 20 ppb. Contohnya adalah aflatoksin B1 pada jahe. Baik, adapun metode-metode dari standarisasi yang pertama ada metode organoleptis, yaitu pengamatan menggunakan panca indera seperti warna, bau, rasa, dan bentuk. Lalu yang kedua ada metode mikroskopik, eh, yaitu pengamatan menggunakan panca indera, warna. Oh, metode mikroskopik yaitu pengamatan menggunakan mikroskop.
Lalu ada metode fisikokimia. Maaf, tadi mikroskopik ada kesalahan redaksi. Lalu ada metode fisikokimia, yaitu mengukur kadar air, abu, dan sari larut. Lalu yang keempat ada metode kromatografi. Contohnya seperti TLC, HPLC, dan GC. Tujuannya untuk identifikasi dan penetapan kadar. Lalu yang terakhir ada metode spektroskopi, yaitu seperti UV visible, infrared, dan NMR. Tujuannya adalah untuk identifikasi dari struktur. Lanjut ada standarisasi simplisnya Jahe. Parameter spesifiknya yang pertama makroskopiknya rimpang kuning kecoklatan. Mikroskopik kristal Ca, mikroskopik kristal Ca oksalat. Kadar sari larut airnya memenuhi syarat eh, karena di 22%, karena syaratnya adalah lebih atau sama dengan dari 20%. Kadar ginrol dari Simplisya Jahe ini pun baik, sudah baik. Karena hasilnya dari 2,8% dengan batas 2%, lebih sama dengan dari 2%. Untuk TLC, noda RF 0,45. Untuk parameter non-spesifik dari kadar air memenuhi syarat ada di 9,5% dengan batas kurang sama dengan 10%. Lalu ada kadar abu total dengan hasil 5,2%, memenuhi syarat juga dikarenakan hasil yang didapat kurang dari batas yang ditentukan. Lalu ada abu tidak larut asam dengan hasil 0,8%, memenuhi syarat karena kurang dari batas yang ditentukan. Lalu yang terakhir ada cemaran Pb 4,5 ppm pun memenuhi syarat. Dan yang terakhir TPC pun memenuhi syarat. Lalu kesimpulannya adalah standarisasi adalah proses penting untuk menjamin kualitas, keamanan, dan khasiat sediaan farmasi berbasis bahan alam. Parameter standarisasi terdiri dari parameter spesifik dan non-spesifik yang saling melengkapi. Metode standarisasi meliputi organoleptis, mikroskopi, fisikokimia, kromatografi, dan spektroskopi. Standarisasi mengacu pada Farmakope Herbal Indonesia dan regulasi BPOM. Penerapan standarisasi meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk obat tradisional Indonesia. Yang pertama adalah sebutkan parameter mutu, bahan baku, simplisia dan ekstrak, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Ya, baik. Jawabannya adalah DAP seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada parameter spesifik pun dan parameter non-spesifik. Untuk saya jelaskan kembali, untuk parameter spesifik yang dicek adalah identitas, pola kromatogram, kadar senyawa identitas, dan kadar zat berkhasiat. Lalu ada parameter non-spesifik dari sudut pengeringan atau kadar air, kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, dan kadar sari larut air. Lalu untuk parameter mutu sediaan obat bahan alam, lalu ada parameter non-spesifik
Ada susut pengeringan atau kadar air, kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, dan kadar sari larut air. Lalu yang terakhir ada parameter mutu sediaan obat bahan alam produk jadi. Yang pertama ada uji organoleptis atau penampilan. Yang kedua ada keseragaman bobot atau volume. Yang ketiga keseragaman kandungan, uji disolusi, uji waktu hancur, uji kerapuhan, kadar air, dan cemaran keamanan. Baik, selanjutnya sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Baik, yang pertama yang biasa kita gunakan tuh ada kromatografi lapis tipis. Ini sudah sering digunakan lah, sangat sering, sudah tidak aneh. Lalu ada kromatografi cair kinerja tinggi, kromatografi gas, susut pengeringan, kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam, kadar sari larut air, dan kadar sari larut etanol, penetapan kadar minyak asiri, penetapan kadar air, spektrofotometri UV visible, dan titrasi K-Fisher. Ya, baik. Bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada FAI sesuai tabel berikut. Baik. Nomor satu, dan keterangan susut pengeringan, metode pengujiannya adalah gravimetri. Prinsip pengujiannya adalah mengukur hilangnya bobot bahan simplisia atau ekstrak setelah dipanaskan pada suhu tertentu. Biasanya atau kondisi lain hingga bobotnya konstan. Parameter yang diamati adalah persentase penurunan dari bobot. Yang kedua ada kadar air dengan metode pengujian destilasi toluena, biasa kita sebut azeotropi atau titrasi K-Fisher. Prinsip pengujian dari destilasi ini adalah dengan air destilasi bersama dengan pelarut toluen yang tidak tercampur dengan air dan lalu diukur volumenya. Lalu ada titrasi yang terakhir, ada titrasi K-Fisher dengan prinsip pengujian air dititrasi dengan reaksi K-Fisher. Lalu yang terakhir ada parameter yang diamati dari volume air atau jumlah air dalam. Lalu kadar sari dengan metode pengujian gravimetri. Prinsip pengujian dari tersebut adalah jumlah senyawa yang tersari atau terlarut dari bahan simplisia atau ekstrak oleh pelarut tertentu yang kemudian diuapkan dan residunya ditimbang hingga bobot konstan. Parameter yang diamatinya adalah persentase residu sari yang larut. Oke, lalu ada kadar abu total dengan metode pengujian yang sama yaitu gravimetri dengan prinsip pengujian pemijaran bahan pada suhu tinggi untuk mengoksidasi senyawa organik dan residu anorganik lalu ditimbang hingga bobotnya konstan.
Parameter yang diamatinya adalah persentase residu organik, anorganik. Lalu ada KLT atau kromatografi dengan metode kromatografi lapis tipis dengan metode pengujian kromatografi adsorpsi. Prinsip pengujian KLT ini adalah pemisahan komponen kimia dalam sampel pada fase diam oleh pergerakan fase gerak. Komponen akan terpisah dan terlihat sebagai noda. Parameter yang kita amati adalah pola kromatogram, jumlah atau warna noda, lalu eh, nilai RF atau kita sebut rasio jarak tempuh noda terhadap jarak tempuh LON. Oke, lalu ada kadar kandungan minyak atsiri dengan metode destilasi uap air dengan prinsip pengujian minyak atsiri didestilasi bersama uap air dan dikumpulkan dalam alat penampung khusus, lalu dipisahkan dari air dan diukur volumenya. Yang yang kita amati adalah volume dari minyak atsiri. Lalu ada kadar flavonoid total dengan metode spektrofotometri visible. Eh, dengan prinsip flavonoid bereaksi dengan reagen, misalnya membentuk kompleks berwarna, misalnya warna kuning atau jingga yang diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum menggunakan spektrofotometer. Lalu yang kita amati adalah konsentrasi flavonoid dihitung berdasarkan kurva standar. Baik, segitu yang saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah. Baik, saya cukupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.